hari ini kan terus menaikkan imun tubuh ya secara jasmani. Kita akan banyak minum vitamin, kita menjaga setiap apa yang kita makan supaya tidak mudah terserang segala virus apapun ya. Kita harus punya imun tubuh yang kuat. Salah satu yang membuat juga secara roh kita ini kuat, kita juga perlu untuk terus meningkatkan supaya tidak mudah terkena polusi, tidak mudah terombang-ambing dengan segala apapun yang ada di dunia ini, tidak mudah diserang oleh virus segala macam yang menyerang roh kita, saudara. Nah, salah satunya untuk menaikkan imun, tadi waktu saya deklarasi itu, ini loh, ya, ini dengan kita mengucapkan, kita mendeklarasikan, apalagi 10 tahun ini dekade P, saudara. Dekade di mana Tuhan memberikan kuasa dan otoritas di setiap perkataan kita. Dan itu akan membuat kita punya imun dalam roh kita makin hari makin kuat. Kita punya roh yang tidak mudah terserang virus, saudara. Salah satunya mari terus perkatakan firman Tuhan. Terus kita mengucapkan firman Tuhan. Tanpa saudara sadari itu akan memberikan kekuatan, kekebalan yang kuat di dalam roh kita. Sehingga tidak mudah kita terserang virus atau apapun. Dengan segala semua situasi dan segala didikan Tuhan, dengan segala proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu terus juga akan menguatkan manusia roh kita. Ada satu firman Tuhan, kita buka di Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Maleakhi pasal 3 ya. Kita baca bersama-sama Maleakhi 3 ayat 18. 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Sekali lagi kita baca 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ini firman berkata, kamu akan melihat kembali. Kamu akan terus melihat hari-hari ini dengan semua apapun yang terjadi. Saya tetap percaya Tuhan membuat perbedaan. Tuhan membuat kita jadi orang yang dibedakan dari yang lainnya. Karena firman-Nya berkata, engkau akan melihat perbedaan. Perbedaannya dari mana? Orang benar dan orang fasik. Orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin, saudara. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan Tuhan hari ini. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan Tuhan, yang membuat kita menerima perbedaan dari Tuhan. Amin, saudara. Itu yang membuat kita juga hari ini semua kita ada dalam kasih karunia-Nya. Itu saya sangat bersyukur sekali kita terus diajar oleh firman Tuhan. Firman Tuhan ini terus memberikan kekuatan dalam manusia batiniah kita. Bagaimana kita akan tegak berdiri. Tadi di Mazmur 91 kita sudah deklarasikan. Ketika manusia rebah di 10.000 di sebelah kanan, 1.000 di sebelah kanan, 10.000 di sebelah kiri. Tapi kita hanya menontonnya. Kita tetap akan dibedakan Tuhan berdiri dengan tegak di dalam kasih karunia-Nya. Coba kita lihat ya di Mazmur pasal yang ke-91 yang tadi kita deklarasikan. Ini buktinya, saudara. Tuhan buat kita juga jadi orang yang berbeda. Ketika ada penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, ada penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, ada 1.000 orang rebah di sisimu, di 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Itu tidak akan menimpamu. Apa artinya? Artinya kita jadi orang yang dibedakan oleh Tuhan.
Artinya Tuhan membuat perbedaan terjadi dalam hidup kita. Tadi waktu duduk saya sudah lupa saudara. Saya waktu Tuhan berkata firman ini, Tuhan tiba-tiba Tuhan ingatkan sekian waktu yang lalu ketika saya masih mengajar, ya, saya masih mengajar sebagai seorang guru musik. Satu hari saya harus naik grade, ya, saya harus ujian untuk saya menaikkan grade saya sebagai seorang guru. Terus waktu itu ujian dan grade yang akan saya ambil, tingkatan yang akan saya ambil untuk saya naik ini bukan tingkatan yang mudah. Dan dalam sejarah dan pada waktu itu istilahnya boleh dikatakan sangat jarang dan mungkin nggak ada atau waktu zaman itu ya saudara. Orang bisa sekali ujian itu lulus. Itu hal yang sangat istilahnya mustahil istilahnya, ya. Tidak bisa. Tadi itu tiba-tiba Tuhan ingatkan. Sekalipun kita ini mengalami istilahnya kita kan percaya Tuhan Engkau membedakan kami, Engkau membuat perbedaan. Ya, tapi tetap saya harus melewati proses. Ketika tanda petik nih, sepertinya saya tidak dibedakan. Tuhan, waktu itu saya sudah melayani Tuhan, saya sudah menggebu-gebu, saya cinta kepada Tuhan. Pokoknya itu di masa istilahnya saya lagi ngejar Tuhan pol-polan saudara. Sampai hari ini terus pol-polan dan terus gaspol, tidak boleh berhenti. Amin. Dan saat itu saya berkata, Tuhan, Engkau buat perbedaan. Firman ini berkata dalam hati saya, Engkau buat perbedaan Tuhan. Kalau yang lainnya harus diulang berulang-ulang kali, buat aku enggak Tuhan. Karena aku orang yang beribadah kepadamu. Aku orang yang dibenarkan. Aku orang-orang benar. Aku dibedakan dari semua yang lain, dari semua teman-temanku yang lain. Saya berkata begitu saudara. Terus saya ujian, hasilnya apa saudara? Hasilnya saya mengalami tidak lulus saudara. Dan waktu tidak lulus dengan segala kemudaan saya, dengan segala ketidakmengertian saya waktu itu, saya berkata, Tuhan, mana bedanya? Katanya firman-Mu berkata Engkau membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepadamu dan orang yang tidak beribadah. Tuhan, aku ini sungguh-sungguh loh Tuhan. Aku ini mau hidup sungguh-sungguh dengan Engkau. Aku ini mau hidup belajar sesuai dengan seperti yang firman-Mu ajarkan. Saya ngomong gitu saudara. Tapi ada suara yang lembut berkata, tetap kamu dibedakan. Hari itu waktu saya mengalami proses kegagalan dalam ujian saya gak ngerti bedanya apa. Gak ngerti saudara. Tapi waktu ada suara kecil dalam hati yang berkata, kamu tetap akan dibedakan. Saya berkata, amin Tuhan. Dan di situ saya belajar, ya Tuhan, aku mau percaya kepadamu. Walaupun pikiran dan semua situasi keadaan hari itu, tetap saya ini tidak lulus dalam ujian tersebut. Artinya saya harus mengulang lagi ujian. Itu pertama saudara. Saya ujian lagi mengulang yang kedua. Saudara tahu hasilnya? Tidak lulus lagi saudara. 2 kali. Saya bertanya, Tuhan buat perbedaan ini saya tidak lulus lagi. Kan sama dengan yang lainnya. Memang tidak mudah istilahnya. Harus diulang. Saat itu ujian untuk grade tersebut itu saudara. Saya bilang, mana bedanya? Dia bilang, tetap suara itu berkata lagi, kamu tetap akan dibedakan. Sudah saya cuma percaya, ya Tuhan. Tapi waktu jalani itu tidak semudah sekarang saya bersaksi ya saudara ya. Itu saya berjuang untuk melawan istilahnya hati saya, pikiran saya untuk terus diselaraskan dengan apa yang Tuhan itu katakan. Tapi saya belajar, saya mau Tuhan, ajari saya, tuntun saya Tuhan. Ajari aku selangkah demi selangkah bersama dengan Engkau. Dan setelah itu saya ujian lagi yang ketiga saudara. Waktu saya ujian yang ketiga, saya berkata, Tuhan tolong sih Tuhan, saya bilang, tolong Tuhan dalam saya menghadapi ujian ini. Dan yang ketiga ini saya mengalami peristiwa yang sangat real yang tidak pernah bisa saya lupakan sampai hari ini saudara. Dan waktu ujian itu saya seperti dalam ruangan itu saya tidak sendiri saudara. Ya, pengujinya itu memberikan soal, setelah itu ditinggal keluar ruangan. Dan kami ada beberapa siswa
di situ yang ujian saudara, tidak sendirian. Duduknya satu-satu, satu meja, satu kursi. Ya, dan waktu itu saudara, istilahnya nih orang bilang, ya kita semua tahu ya namanya siswa menyontek. Ya, kesempatan untuk menyontek istilahnya. Kamu boleh buka buku, kalau buka buku memang diizinkan. Silahkan buka buku, tapi tidak diizinkan kita bekerja sama dengan siswa yang lain. Ya, dan waktu itu ditinggal dan saya merasakan saya itu tidak sendiri. Saat ujian tersebut ada tetangga teman saya begitu ya, tapi sebenarnya kami nggak saling kenal. Ya baru bertemu di ruang ujian tersebut karena itu dari berbagai macam kota. Terus mulai saling menyapa dan mulai bertanya, ini isinya apa, ini apa. Di situ saya berkata, Tuhan, saya enggak mau. Saya tahu menyontek itu dosa. Terus waktu saya SMA, saya nakal, udah saya enggak mau mengulangi. Setelah lulus SMA saya sudah melayani Tuhan dan saya sudah mau sungguh-sungguh. Saya enggak mau mengulangi kenakalan saya. Ya, saya berkata, enggak Tuhan. Terus apapun juga saya berkata, istilahnya mengangkat pundak. Gitu ya, saya diam tapi saya tidak mau kasih bocoran apapun dan saya juga tidak bertanya apapun. Walaupun ada soal-soal yang tetap saya tidak bisa kerjakan, saudara. Dan waktu itu langsung nih, saudara tahu ya, ketika saya tidak memberikan apa yang mungkin sekeliling saya itu, mereka saling bertanya, muka depan belakang, saling akhirnya ada satu bagian tuh mereka saling bekerja sama secara diam-diam, saudara. Ya. Tapi saya tetap bertahan, Tuhan, enggak Tuhan, apapun yang terjadi enggak. Saya mau milih berjalan dengan Engkau, saya mau milih takut akan Engkau Tuhan. Saya enggak mau. Saudara tahu pandangan mata dan semua enggak usah diucapkan, saya ngerti. Seperti ya sok saja kamu. Pokoknya ada pandangan mata yang tidak mengenakan. Dan ini yang kita harus belajar, ayo kebaskan itu. Ya, salibkan perasaan, kebaskan, terus teguhkan hati. Tuhan, aku mau pilih takut akan Engkau. Aku mau pilih berjalan bersama dengan Engkau. Setelah selesai waktu itu ujian, dan saya tadi katakan saya tidak sendiri, saudara. Jadi seperti ada seseorang di samping saya. Waktu saya mengerjakan Tuhan, saya tidak bisa. Dan saya waktu itu tiba-tiba ingat kesaksian Pak Yusak. Ketika beliau ujian kedokteran, di mana Tuhan itu membocorkan istilahnya ngajari kamu belajar bab ini gitu ya. Dan saya itu tiba-tiba ingat kesaksian beliau di saat saya ujian. Saya berkata, Tuhan tolong saya nggak bisa ngerjakan soal ini. Jadi saya tuh ngomong terus, ngobrol seperti ada seseorang di samping saya. Saya tidak kerja sendiri. Terus tetap saudara, saya tidak bisa mengerjakan. Dan waktu akhirnya ketika saya sambil bekerja, ada suara yang audible saya dengar. Isi apa saja kamu lulus. Itu suaranya. Hah? Isi apa saja kamu lulus. Bener nih Tuhan, isi apa saja. Akhirnya ya saya benar-benar isi apa saja yang saya kira, wah kira-kira isinya ini, kira-kira isinya ini. Saya benar-benar isi, tidak ada satu soal pun yang saya kosongi, yang tidak saya jawab. Tapi ngisinya benar-benar sebetulnya di atas pengetahuan dan pengertian saya nggak ngerti isinya itu apa yang benar, saudara. Tapi karena saya dengar suara isi apa saja kamu lulus. Akhirnya saya isi apa saja sudah. Pokoknya yang pas di hati. Setelah selesai, saya mau maju menyerahkan kertas ini. Waktu saya mau menyerahkan kertas ini, baru ngelangkahkan kaki 1-2 langkah, saudara. Tuhan ada suara lagi berkata, periksa. Ini loh saudara, saya bersyukur sekali diajari Tuhan namanya jalan selangkah demi selangkah, saudara. Periksa. Terus ini sudah istilahnya setengah begini saya serahkan ke penguji. Terus ketika ada suara periksa dengan keras di hati saya tarik kembali. I'm sorry karena itu dari Jepang yang uji. I'm sorry. Saya kembali duduk, saya letakkan kertas saya. Tiba-tiba mata saya ini tertuju kepada satu nomor di soal tersebut yang memang saya tahu isi yang benar, saudara. Ya, karena ada suara isi apa saja, saya terus ngisinya tuh tanda petik, saudara. Kagak mikir, kagak baca soal, istilahnya ya. Karena isi apa saja kamu lulus, semangat saudara. Nah ini loh saudara, seringkali dengar suara Tuhan, kita semangat saudara.
Ya langsung cepet-cepet, tidak baca soalnya, tidak meneliti kembali, pokoknya percaya aja. Isi apa saja lulus, bloko tak makan. Lek, saya telan habis itu. Setelah Tuhan berkata periksa, saya tarik kembali. Saya bersyukur sekali saya hari ini bisa bersaksi. Sudah lupa nih saya, tapi tadi tiba-tiba Tuhan ingatkan. Waktu saya periksa, mata saya tertuju kepada satu nomor. Oh, ini salah nih isinya. Langsung saya hapus, saya isi yang memang saya tahu ini isi yang benar. Setelah saya ganti, saya berkata lagi, Tuhan, sudahkah? Atau ada lagi yang harus saya periksa? Gak ada suara apa-apa. Gak ada suara apa-apa lagi. Sudah ya Tuhan, saya serahkan ya. Akhirnya saya serahkan, saudara. Saya serahkan. Ini artinya berarti saya ujian mengulang yang ketiga. Yang pertama saya tidak berhasil, yang kedua saya tidak berhasil. Dan yang ketiga yang saya mengalami, saya tidak sendirian. Saya waktu sebelum persiapan mau ujian, saudara, saya belajar dengan para senior-senior, saya buka buku, saya buka waktu itu istilahnya tanya guru-guru yang lebih senior ya. Saya belajar, saudara, belajar sungguh-sungguh, bukan gak persiapan loh, belajar sungguh-sungguh, saudara, berdoa dan belajar, saudara. Dan waktu saya serahkan selesai, kan menunggu hasil pengumuman. Ya, saya menunggu hasil pengumuman, saya tetap mengerjakan tugas saya sebagai seorang guru di sekolah musik, saya tetap mengajar seperti biasanya. Dan tiba-tiba saya terima surat. Saya terima surat untuk pertemuan meeting guru se-Jawa Tengah. Waktu itu, ya, saya tidak mengerti pertemuan itu akan ada pengumuman ujian, saya tidak tahu. Tapi pada saat ada surat untuk dipanggil pertemuan meeting seluruh pertemuan guru-guru musik di seluruh sekolah musik di Jawa Tengah. Dan waktu itu saya ada tugas, saudara, ada pelayanan. Saya masih ingat tuh, saya ada tugas, saya ada pelayanan, sehingga saya tidak bisa hadir. Waktu saya terima surat itu saya milih pelayanan, saudara. Ya, pokoknya saya nggak menghadiri pertemuan tersebut. Saya minta maaf karena saya ada tugas yang lain. Saya tidak hadir, saudara. Dan setelah itu, ketika saya tidak hadir, saya pelayanan. Saudara tahu setelah waktu itu zaman itu belum BBM ya, baru SMS-an. Itu tahun waktu itu saya 94-an ya. Terus saya tiba-tiba itu di tengah saya tidak dalam pelayanan, saya lagi pergi itu, saya terima banyak SMS yang mengucapkan congratulations. Saya bingung. Congratulations apa gitu ya. Saya baca selamat ya, kamu luar biasa. Wah, banyak, saudara, dari teman-teman, dari orang yang bahkan saya mungkin tidak kenal. Karena itu pertemuan dari seluruh guru-guru di Jawa Tengah, saudara. Terus akhirnya saya tahu ternyata saya ini lulus, saudara. Dan itu diumumkan secara istilahnya publik. Biasanya, saudara, yang pengalaman pertama dan kedua saya tidak lulus, ataupun yang lulus saya juga nggak tahu, itu terima surat secara pribadi dikirim ke rumah, ke alamat rumah ataupun ke alamat sekolah musik. Dan di saat itu saya tidak terima surat apa-apa, saya terima suratnya adalah pertemuan guru-guru se-Jawa Tengah. Ketika itu tiba-tiba, kamu ini lulus, kamu luar biasa. Karena saudara tahu nilai kelulusannya itu berapa? Perfect 100, saudara. Itu Tuhan. Saya sampai karena 100 itu ya, itu yang membuat saya lulus, saudara. Karena kami ini ujian punya bagian fak 1, istilahnya bagian 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian sebetulnya. Nilainya itu saling gabung. Dari gabungan nilai itu kalau yang pertama lemah 1, 2, 3, lemah yang keempat bisa mengcover 1, 2, 3, itu juga sebetulnya kita bisa lulus. Saya, saudara, 1, 2, 3 nilai saya bukan di bawah rata-rata, tetap di atas rata-rata. Jadi bukan merah, bukan 5, enggak. Tapi secara rata-rata semuanya saya belum bisa lulus. Karena ada nilai kriteria yang saya nilai kelulusannya itu cukup tinggi, di atas 8, saudara, baru bisa lulus. Jadi kalau saya 6, 7, 6 kan tetap gak lulus, saudara. Karena gak ada yang 8 ataupun yang 10 untuk bisa nutup itu. Dan waktu saya terima kabar itu
diumumkan secara publik, secara umum semuanya, dan ajaib nilainya sempurna. Roh Kudus berkata, ini loh kamu saya bedakan. Ini loh kamu dibedakan dari yang lain. Istilahnya saudara tahu apa yang saya terima? Promosi dari Tuhan. Mungkin dan saya saat mengajar waktu itu, saya ini paling muda. Waktu itu usia 17 tahun, saya begitu lulus SMA, mau sekolah kemana-mana itu istilahnya saya telat, gak diterima. Terus akhirnya saya sekolah di Semarang, saya kepingin sekolah keluar kota, tapi Tuhan tetap tarik balik untuk saya tetap stay di Semarang. Dan jangan pergi dari kota ini. Ya, jadi saya akhirnya kembali ke Semarang, terus Tuhan bukakan pintu, saya bisa mengajar. Saya dites walaupun saya tidak punya ijazah guru. Tuhan berkata lagi, ini loh kamu dibedakan. Oh ya Tuhan. Setelah mengalami baru tahu saudara, firman itu tidak pernah gagal. Firman itu tidak pernah salah. Firman itu ya dan amin. Kalau dia berkata aku akan membuat perbedaan dan engkau akan melihat kembali. Saya percaya hari-hari ini pun Tuhan akan buat perbedaan dalam hidup kita. Tetap kita akan jadi orang yang dibedakan Tuhan. Karena kita terima penebusan. Kita terima setiap kali kita makan tubuh dan darah Yesus dalam hidup kita. Kita ini dibedakan. Ada meterai. Ada penebusan darahnya yang terus menyucikan hati kita. Terus menebus hidup kita dari semua cara hidup kita yang sia-sia. Dan ketika kita berjalan, kita beribadah, mencintai Tuhan, melayani Tuhan, kita akan jadi orang yang dibedakan. Yang lainnya goncang, percayalah saudara, sekalipun kita mengalami goncangan, tetap tidak akan tergoncang. Karena kita punya kerajaan yang tidak tergoncang, yang diam di dalam hidup kita, yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kita. Amin saudara. Jadi dalam setiap situasi, dalam setiap kondisi, dalam setiap proses yang harus kita lewati, percayalah kita jadi orang yang dibedakan oleh Tuhan. Karena kita orang yang dibenarkan, bukan karena kita benar karena diri kita sendiri. Bukan saudara. Tapi kita orang yang dibenarkan. Dan kita orang yang memilih beribadah kepada Tuhan. Kita hari ini ada di tempat ini, kita beribadah kepada Tuhan. Kita diam dalam kesukaan, kita diam dalam rumah Tuhan. Itu kita beribadah kepada Tuhan. Kita dalam kamar doa kita sendiri, kita merenungkan firman, kita berdoa, kita memuji, kita menyembah. Kita beribadah kepada Tuhan. Dan itu akan membuat kita jadi orang yang dibedakan. Mari kita terus percaya, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang luar biasa dalam semua segala hal yang harus kita jalani dalam melewati hari-hari ini. Bukan berarti gak ada proses, bukan berarti gak ada ujian. Kalau itu datang dalam hidup kita, percayalah tetap kita akan dibedakan oleh Tuhan. Waktu Tuhan berkata, ini loh kamu kubedakan. Iya ya Tuhan. Saudara tahu sampai saya berhenti mengajar karena panggilan Tuhan untuk saya letakkan semua. Peristiwa itu, peristiwa pengumuman ujian secara massal, terus hasil diberitakan atau dipromot secara massal itu tidak pernah terjadi lagi loh. Semasa saya waktu itu masih mengajar. Karena setelah saya terima hasil itu, saya dipromosi Tuhan dengan sangat cepat. Ketika jadi guru yang paling muda di sebuah sekolah musik pada waktu itu. Dan Tuhan angkat tinggi. Nggak nyampe setahun, Tuhan panggil hidup saya, letakkan. Layani aku. Mari layani aku. Dan saya berkata ya Tuhan. Dan ketika saya pamitan untuk saya resign jadi seorang guru, saya tanda petik saudara, dibodoh-bodohin. Kamu ini, saudara tahu begitu saya lulus, gaji saya tuh berlipat-lipat. Ketika kenaikan level itu membuat semua fasilitas, semua gaji, semua semua yang saya dapatkan itu berlipat kali ganda saudara. Saya langsung diangkat sebagai seorang penguji. Dari seorang guru saya naik jadi penguji. Saya diutus ke daerah-daerah untuk menjadi penguji ujian saudara. Ya, tadinya guru biasa naik. Terus gaji saya kalau ngajar level di bawah itu, misalkan sebelum saya naik tingkat gajinya sekian gitu ya. Begitu saya lulus ujian itu otomatis langsung semuanya berlipat kali ganda. Semua fasilitas berlipat kali ganda saudara. Dan waktu saya jalani gak nyampe setahun.
ketika saya pamitan resign, saya dibodohin. Banyak orang kepingin mendapatkan posisi yang kamu dapatkan hari itu. Saya masih di bawah 20 tahun loh saudara. Waktu itu. Terus kamu ini sudah dapatkan itu, malah sekarang kamu letakkan. Dan sekolah musik di mana saya mengajar itu bukan orang di luar, anak Tuhan. Toh saya memberikan kebebasan kepada kamu. Kamu gak usah fanatik, kamu melayani, toh saya juga memberikan izin. Waktu itu saya pernah ambil cuti sudah. Cuti ajaib. Cuti biasa berapa hari, berapa minggu. Saya cuti itu bulanan. Saya cuti hampir 1,5 bulan saudara. 2 bulan lah ya. Saya cuti. Cutinya waktu itu kenapa? Waktu itu ada keliling ke Amerika. Musik dari gereja ke gereja. Kalau saudara ingat ya tahun 91 waktu itu. Itu saya ikut gitu loh. Lah kan saya gak bisa mengajar. Saya cuti. Itu pun diberikan izin. Saya cuti 1 bulan. Ya cutinya artinya cuti tanpa digaji saudara ya. Terus digantikan semua oleh guru-guru pengganti yang lain. Dan toh saya bisa memberikan kepadamu. Kalau kamu mau izin pergi pelayanan, kamu kan bisa ngatur. Murid-murid bisa diatur, kamu cari waktu, kamu ganti. Kamu kan bebas. Tetap kamu tidak terikat istilahnya itu. Kenapa kamu harus resign, kamu harus tinggalkan gitu. Saya berkata karena anak Tuhan, saya berkata saya mau dengarkan panggilan Tuhan. Ini panggilan Tuhan dalam hidup saya. Terus akhirnya dia melepas saya keluar, berhenti untuk mengajar dan saya selesai saudara. Sekian tahun kemudian saudara ingat, terus tiba-tiba terjadi masa devaluasi. Ya, waktu itu ada masa devaluasi dan lain sebagainya. Dan pada waktu masa goncangan devaluasi pada tahun itu, saya masih ingat dan tidak pernah lupa. Pemimpin bos sekolah musik ini tiba-tiba berkata, wah bener ini yang Ribka ambil, keputusan yang Ribka ambil. Karena saya kemarin kan selalu berkata ya, tidak pernah ada nilai devaluasi dalam kebenaran. Tidak ada penurunan dalam standar kebenarannya Tuhan dalam hidup kita. Janjinya, perjanjiannya tidak pernah menurun sudah. Nilainya tidak pernah turun. Tapi terus naik dan terus naik saudara. Dan waktu itu dia berkata, saya berkata Tuhan terima kasih. Engkau jagai, engkau lindungi. Akhirnya kawan-kawan saya gitu yang masih terus mengajar kan karena mereka mengalami devaluasi. Mereka mengalami goncangan dalam gaji mereka. Tapi dalam kerajaan surga, Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang memanggil saya untuk melayani dia. Dia Tuhan yang setia. Saya tidak pernah menyesal. Saya tidak pernah menoleh ke belakang. Saya terus menatap ke depan setiap panggilan yang Tuhan berikan. Dan saya bersaksi di dalam anugerahnya sampai hari ini. Dia Tuhan, dia Bapa yang setia. Dia Tuhan yang membuat perbedaan. Pemeliharaannya sangat sempurna. Amin saudara, mari terus percaya, terus teguhkan hati, teguhkan iman. Dan kita percaya kita punya Tuhan yang akan membuat perbedaan dalam hidup kita. Mari beribadah makin kuat, cintai Tuhan lebih lagi. Ikuti setiap instruksi dari firman-Nya. Ikuti, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Terus kita deklarasikan dan itu akan jadi dalam hidup kita. Amin.